Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon everyone. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Selamat datang di Scholarship Webinar Australia yang diselenggarakan oleh English Benua. Yang saya hormati, Mr. Rian, selaku CEO English Benua, dan yang kami banggakan narasumber kita pada sore hari ini, Miss Lisda, serta seluruh peserta yang telah bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Jihan dan saya akan bertugas sebagai moderator yang akan menemani teman-teman selama webinar berlangsung. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi sebentar ya. Mungkin bisa coba dituliskan di kolom chat salah satu negara yang menjadi impian teman-teman untuk melanjutkan studi. Is it Australia or ada mungkin negara lain? Oke, wah, Australia, UK, ada banyak yang menjawab UK ya teman-teman. Kanada, Scotland, Swedia. Oke, baik. Senang sekali melihat begitu banyak mimpi besar dari teman-teman yang hadir sore hari ini. Jepang, Kak. Wah, oke, semoga setelah mengikuti webinar hari ini, teman-teman semakin yakin, semakin termotivasi, dan tentunya semakin siap untuk mempersiapkan langkah menuju studi di negara impian masing-masing ya. Oke, without further ado, let's begin today's event. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, mari kita dengarkan welcome remarks yang akan disampaikan oleh CEO English Benua. Kepada Mr. Rian, kami persilahkan dengan segala hormat. Okay, good afternoon, everyone. Welcome to our scholarship webinar 25th. Yeah, I'm Ryan. I'm the founder of English Benua. First of all, I'd like to say a lot of thanks to Miss Lisda ya, udah memberikan kesempatan kita ya bisa bikin webinar UNSW khususnya Australia. For those who you don't know, buat yang teman-teman nggak tahu ya, UNSW itu top one Australia ya sekarang ya di QS World Rank 2026. Jadi teman-teman cukup beruntung bisa bertemu dengan Miss Lisda ya via Zoom. Ya semoga nanti bisa ketemu langsung ya. Kalau nggak salah Miss Lisda udah di Indonesia ya di Sulawesi. Iya, Jadi semoga bisa ketemu langsung nanti ya. Dan Miss Lisda juga bagian dari Mata Garuda Miss ya, Mata Garuda LPDP ya. If I'm not wrong. iya benar. Mata Iya. Garuda. Jadi teman-teman cukup beruntung bisa disimak ya dari awal sampai akhir bagaimana perjalanan beliau dan beliau dari Gorontalo ya dari desa kecil di Sulawesi. Jadi there is no reason guys for you to achieve your dream. Jadi nggak ada alasan lagi nih, wah saya mah anak kampung, saya mah dari desa, oh nggak bisa ternyata ya. Jadi everyone could go anywhere you want ya. Jadi harapannya semua bisa menggapai mimpinya masing-masing ya. I think that's all. Thank you. Grab your snake, take your seat, and enjoy the show. Thank you. Alright, terima kasih kami ucapkan kepada Mr. Rian atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Semoga pesan yang telah disampaikan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkembang, mempersiapkan diri, dan berani meraih kesempatan belajar di luar negeri. Baik teman-teman, kini tibalah kita pada acara inti yang telah kita nantikan bersama. Namun sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Good afternoon, Miss Lisda. How are you today? Good afternoon, Miss Jihan. I'm good. Alhamdulillah. Senang sekali mendengarnya, Miss. Terima kasih banyak. Miss sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama keluarga besar English Benua pada sore hari ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar langsung dari Miss Lisda, seorang LPDP awardee, sekaligus Master Graduate dari University of New South Wales, Australia. Beliau akan berbagi mengenai perjalanan meraih beasiswa LPDP, pengalaman selama menempuh studi di Australia, serta berbagai tips dan insight yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang memiliki mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. So I'm sure today's session will be both inspiring and insightful. So without further ado, Miss Lisda, the floor is yours. Thank you so much, Miss Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone.
I'm sorry, am I audible? Hello? Halo Miss Jihan, am I audible? Yes. Kedengaran, oh, Miss, kedengaran. Oke, dengar. Ya, mohon maaf. Tadi agak... Good afternoon everyone. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Jihan, moderator, dan juga um, Mr. Rian sebagai founder of English Benua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman saya selama studi di Australia dan juga sebagai penerima LPDP pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Jihan tadi, pada webinar kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama perjalanan meraih beasiswa LPDP, kemudian pengalaman saya selama studi S2 di Australia, dan kemudian terakhir tips belajar bahasa Inggris. Sebelum saya menjelaskan poin-poin tersebut, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Boleh di slide berikutnya, Kak. So, who am I? Perkenalkan teman-teman, nama saya Lisda Yasin Bakari. You can call me Lisda. And as has been said by Mr. Rian, saya berasal dari Gorontalo, desa terpencil yang sampai dengan saat ini belum memiliki koneksi internet, dan itu benar. Um, Kemudian saya juga berasal dari lulusan dari SD SMP sekolah SMP 1 atap, di mana dari latar belakang yang saya punya tersebut, mimpi kuliah di luar negeri terasa sangat jauh dari kehidupan saya. Kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan studi S1 di Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Gorontalo dengan bantuan bidik misi juga. Dan setelah lulus dari S1 tersebut, saya menjadi penerjemah di UPT Bahasa UNG dan juga diberi kesempatan untuk menjadi translation coordinator di kantor yang sama. Setelah itu, pada tahun 2022, 2023, alhamdulillah saya dinyatakan lolos menjadi LPDP awardee di University of New South Wales Sydney, Australia, di program Translation Master of Translation Studies. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan saya bisa meraih beasiswa LPDP. Pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya lulus dari Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2020 dan kemudian saya mulai bekerja di kantor bahasa, di UPT Bahasa, di mana dari sanalah saya bisa mengenal apa itu LPDP, kemudian bagaimana cara saya bisa kuliah di luar negeri, karena pada saat bekerja tersebut, alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman yang satu kantor adalah scholarship hunter semua. Jadi kami sama-sama apply untuk LPDP ini di tahun 2023. Akan tetapi teman-teman, pada saat itu di sini saya dinyatakan tidak lolos karena saya sadar betul bahwa saya sadar betul pada percobaan pertama ini saya tidak memiliki persiapan yang matang. Esai saya juga belum terlalu detail menjelaskan tentang apa tujuan studi yang akan saya ambil, kemudian belum ada hubungan antara pengalaman yang saya lakukan di masa lampau, pekerjaan yang saya lakukan dengan studi yang akan saya ambil. Nah, oleh karena itu, di sini saya dinyatakan tidak lolos dan saya sadar betul bahwa itu juga merupakan kesalahan saya. Tetapi walaupun saya merasa saya belum memiliki persiapan matang, saya tetap apply di tahun tersebut karena saya ingin mencari pengalaman dan bisa mengetahui dulu bagaimana sih LPDP itu. Jadi teman-teman di sini saya ingin menekankan bahwa walaupun kita belum benar-benar siap, tidak ada salahnya untuk apply dulu karena dari situ teman-teman bisa belajar
apa yang harus diperbaiki, kemudian bagaimana bisa melewati berbagai tahapan dari LPDP tersebut. Dan saya kemudian memutuskan untuk mendaftar lagi di tahap pertama 2023 dengan persiapan yang lebih matang, esai yang sudah beberapa kali saya revisi, dan di sini juga saya sudah menunjukkan hubungan yang jelas antara pengalaman yang saya lakukan, yakni di bidang penerjemahan, kemudian tujuan studi saya di program terjemahan ini apa saja yang saya ambil dan alasan kenapa saya memilih program studi tersebut. Kemudian kontribusi yang akan saya lakukan, saya benar-benar memberikan penjelasan yang sangat detail dan juga sangat meyakinkan di pendaftaran yang kedua ini sehingga pada 9 Juni 2023 saya dinyatakan lolos seleksi substansi. Dan kemudian pada tahun 2024 akhirnya saya memulai studi Master of Translation di UNSW Sydney. Dan dari perjalanan ini saya belajar bahwa kegagalan bukan selalu tanda bahwa kita harus berhenti, tetapi terkadang kegagalan adalah cara untuk menunjukkan bagian mana yang harus kita perbaiki dan lebih kita persiapkan. Di sini juga saya sertakan foto-foto saya di beberapa universitas di Australia. Yang pertama yaitu ada the University of Queensland. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin melanjutkan studi di University of Queensland. Kemudian University of Sydney. University of Sydney adalah salah satu universitas di Australia yang juga terletak di Sydney, sama halnya dengan UNSW. Kemudian ada Monash University untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di bidang pendidikan. Monash ini termasuk kampus terkenal di Australia yang fokusnya di bidang pendidikan. Kemudian ada Melbourne University, seperti yang kita ketahui bahwa Melbourne University adalah salah satu kampus top di Australia juga, yang tahun sebelumnya menjadi top number one kampus di Australia, dan kemudian di tahun ini digantikan oleh UNSW menjadi top yang kedua setelah UNSW based on QS World University Ranking. Dan terakhir ya ini the University of Adelaide. Teman-teman, University of Adelaide ini tahun 2026 ini sudah dilebur dengan University of South Australia menjadi satu kampus, dan ini sudah adalah logo yang lama. Jadi ini saya ke University of Adelaide ini sudah lama sebelum logonya sudah diganti. Dan ini mungkin semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk melanjutkan studi di salah satu kampus yang ada di foto-foto ini. Dari perjalanan ini, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih itu LPDP. Boleh dipindahkan. Slide selanjutnya, Kak. Mana? Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu LPDP, bolehkah saya meminta partisipasi dari teman-teman peserta? Jika teman-teman sudah mengetahui apa itu LPDP, kemudian persyaratan dan lainnya, boleh tuliskan angka 1. Dan untuk teman-teman yang belum punya pengetahuan tentang apa itu LPDP, boleh tuliskan angka 2 di kolom chat untuk mengecek apa ya pengetahuan teman-teman tentang LPDP sendiri. Kalau ada yang sudah tahu menjawab nomor ada 1 dan 2. Oke. Jadi beberapa ada yang sudah mengetahui tentang LPDP dan juga beberapa ada banyak yang belum mengetahui juga. Jadi teman-teman, LPDP itu adalah program beasiswa yang didanai oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terbaik, baik yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dan kemudian secara umum apa sih yang di-cover oleh LPDP? Apa yang dibiayai oleh LPDP ketika kita melanjutkan studi? Yang pertama, tentu saja biaya pendidikan, tuition fee. Semua tuition fee itu di-cover oleh LPDP dan juga sejumlah dana pendukung seperti transportasi, dana visa, asuransi, kemudian juga
dana kita juga dikasih dana kedatangan dan tentu saja biaya hidup atau living cost. Dan untuk beberapa jalur di LPDP itu kita juga mendapatkan yang namanya pengayaan bahasa. Itu untuk beasiswa afirmasi dan tahun kemarin juga saya sempat mendapatkan pengayaan bahasa itu karena saya mendaftar melalui beasiswa prasejahtera. Untuk jalur-jalur dari LPDP ini, teman-teman bisa langsung cek di uh, website LPDP langsung, karena ada beberapa jalur beasiswa LPDP yang teman-teman harus cross-check, teman-teman eligible untuk daftar di jalur apa saja. Ada yang namanya jalur afirmasi, kemudian ada yang jalur reguler, dan juga jalur targeted. Kemudian yang kedua, apa sih yang dicari oleh LPDP ini? Jadi teman-teman, LPDP itu bukan hanya sekedar program yang membiayai pendidikan, tetapi mereka mencari individu yang benar-benar memiliki tujuan studi yang jelas, kemudian komitmen untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia, serta rencana yang realistis mengenai apa yang ingin dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan. Misalnya, contohnya saya, karena saya bidang studi saya adalah penerjemahan, saya tidak hanya menuliskan bahwa saya ingin melanjutkan studi penerjemahan dan juga menjelaskan karena alasan saya memilih penerjemahan karena di sini di Gorontalo kami memiliki kami kurang sumber daya yang bisa yang memiliki kualitas penerjemahan yang baik misalnya, atau kita tidak memiliki em, apa ya, tidak memiliki layanan, memiliki kantor atau misalnya yang bisa yang memberikan pelayanan terjemahan yang terbaik. Jadi di sini saya benar-benar harus meyakinkan LPDP kenapa bidang penerjemahan ini penting untuk Indonesia, khususnya untuk daerah saya Gorontalo. Yang saya tekankan adalah saya menjelaskan bahwa di Gorontalo itu sendiri kita belum memiliki penerjemahan tersumpah sampai saat ini. Sehingganya orang-orang Gorontalo yang ingin menerjemahkan dokumen mereka yang harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah harus mengirimkan dokumennya ke daerah lain seperti yang terdekat adalah Makassar, atau mungkin harus mengirimkan ke misalnya ke Jakarta, dan ini sangat takes time. Sehingga saya bilang bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya ingin menjadi penerjemah tersumpah pertama yang ada di Gorontalo, dan juga akan menjadi orang pertama yang akan membagikan ilmu-ilmu terjemahan yang saya dapatkan di S2 nanti untuk para penerjemah yang ada di Gorontalo tersebut. Jadi itu ya teman-teman, harus jelas, harus apa ya, jelas um, kontribusi yang akan dilakukan dan juga alasan kenapa mengambil bidang tersebut, dan kontribusi tersebut juga harus realistis. Oleh karena itu, apa yang penting sih? Jadi bukan sekedar kuliah luar negeri, tetapi juga mengapa bidang ini harus harus dipelajari, atau mengapa bidang ini penting untuk Indonesia. Jadi teman-teman, masalah apa yang akan teman-teman bantu selesaikan, kemudian bagaimana pendidikan teman-teman dapat mendukung kontribusi nanti, itu hal-hal yang harus teman-teman sertakan di esai dan juga nanti akan di cross check di interview nanti. Dan jawaban teman-teman tersebut juga harus konsisten. Jangan teman-teman menulis di esai akan menjadi penerjemah tersumpah misalnya. Kemudian di wawancara ketika ditanya, teman-teman langsung menjawab pada saat lulus nanti saya ingin menjadi dosen penerjemahan. Dosen penerjemahan ini kan belum tentu menjadi penerjemah tersumpah dan belum tentu langsung bisa menyelesaikan masalah atau isu yang diangkat oleh teman-teman. Gitu. Slide selanjutnya, Kak.
Nah, di 2026 ini, di sini saya akan menjelaskan tentang skema LPDP, karena skema LPDP 2026 berbeda dengan skema-skema sebelumnya. Kalau di 2023, ketika saya mendaftar, kita hanya terbagi atas beberapa jalur yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi di tahun ini LPDP sudah memiliki skema di mana mereka membagi antara beasiswa STEM, industri strategis, dan juga beasiswa SHARE atau yang namanya yang singkatan dari Social Humanities, Art for People, Religious Studies and Economic. Jadi untuk teman-teman yang misalnya di bidang seperti saya penerjemahan atau education itu akan masuk di beasiswa SHARE. Sedangkan untuk yang teman-teman di bidang apa ya, engineering atau misalnya yang akan belajar tentang teknologi itu akan um, masuk di skema beasiswa STEM ini. Selain beasiswa STEM dan beasiswa SHARE ini, LPDP juga menawarkan beberapa skema lainnya seperti beasiswa kemitraan, yakni co-finding, double degree, dan joint degree. Untuk beasiswa kemitraan ini artinya LPDP bekerja sama dengan universitas tersebut membiayai teman-teman selama perkuliahan. Mereka akan misalnya tuition fee-nya um, akan di cover oleh LPDP dan biaya hidupnya akan di cover oleh universitas atau sebaliknya itu sesuai kesepakatan dari kerjasama antara LPDP dan juga universitas tujuan. Untuk beasiswa kemitraan ini teman-teman harus cross check itu hanya berlaku untuk beberapa universitas di seperti yang ada di list ini. Kemudian ada yang namanya juga beasiswa kerjasama khusus, beasiswa khusus kementerian, non-degree S1, S2, S3. Iya teman-teman, perlu saya perjelas bahwa LPDP ini hanya khusus untuk studi magister dan juga doktoral. Untuk S1 sendiri ada beasiswa lain seperti beasiswa Garuda, kalau tidak salah, iya beasiswa Garuda. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu beasiswa. Nah, Kak, di selanjutnya boleh. Sorry. Aduh. Apa itu beasiswa STEM dan enggak. Iya, benar. Sudah benar. Ini. Untuk beasiswa STEM sendiri adalah program beasiswa dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul di industri strategi, bidang pangan, energi, pertahanan, digitalisasi, AI, dan juga kesehatan, serta sektor-sektor lain yang base-nya adalah STEM. Saya sudah menjelaskan yang juga tadi tentang beasiswa SHARE. Kemudian teman-teman, di sini LPDP sudah menekankan bahwa untuk masing-masing scam ini sudah ada prioritas persentasenya. Misalnya untuk STEM itu dia ada minimal 80%. Jadi untuk teman-teman yang masuk untuk bisa mendaftar di skema beasiswa STEM ini memiliki kesempatan yang sangat besar dan lebih besar daripada teman-teman yang ada di bidang sosial humaniora seperti pendidikan dan lain-lain. Karena mereka hanya memiliki kesempatan 20%. Akan tetapi teman-teman jangan berkecil hati, semoga teman-teman bisa termasuk dari 20%-nya tersebut. Ini memang terdengar sangat tidak adil ya, karena beasiswa STEM sangat-sangat diagungkan sehingga mereka mendapatkan apa ya, persentase sangat besar 80%, sedangkan beasiswa SHARE-nya hanya 20%. Selanjutnya, Kak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua. Kenapa sih saya memilih UNSW? Seperti selain dari alasan ranking yang sudah saya sebutkan, yang sudah disebutkan tadi bahwa UNSW merupakan top satu universitas tuh pertama universitas di Australia. Yang pertama alasannya adalah
UNSW termasuk dalam Group of Eight. Group of Eight itu artinya kelompok universitas-universitas terkemuka di Australia. Jadi reputasi universitas ini bukan satu-satunya alasan saya juga memilih. Ya, alasan lainnya juga karena di UNSW ini juga saya bisa bertemu dengan dosen-dosen yang tidak hanya menyampaikan materi-materi saja, tapi mereka juga seorang praktisi dan juga peneliti. Jadi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mereka, tidak hanya tentang materi-materi saja. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting dan menurut saya berbeda dari apa ya kampus-kampus lain karena untuk um, program saya sendiri Master of Translation and Interpreting ini di UNSW itu kita ditawarkan untuk bisa mengambil beberapa proyek langsung dan dari klien langsung dan juga mendapatkan kesempatan untuk magang di institusi-institusi internasional. Seperti contohnya saya mendapatkan kesempatan untuk memegang proyek terjemahan dari BirdLife Internasional di mana saya menerjemahkan dokumen-dokumen mereka, dokumen-dokumen MOU dan juga PPT-PPT yang akan mereka gunakan di international meeting di mana pada saat itu Indonesia menjadi salah satu negara yang akan hadir di meeting tersebut sehingga saya diminta untuk menerjemahkan semua dokumen-dokumen mereka dalam bahasa Indonesia. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk bisa magang di Hobart, Tasmania, Australia di mana pekerjaannya juga untuk menerjemahkan dokumen-dokumen mereka. Sehingganya saya rasa ini juga menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih untuk kuliah di UNSW ini karena ada istilah work integrated learning yang saya sudah searching di beberapa kampus juga masih kurang mengenai hal ini. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tentang Master of Translation Interpreting yang ada di Australia di UNSW ini di endorse oleh NAATI. NAATI adalah National Accreditation Authority for Translation for Translator and Interpreters dan MTI degree ini juga direcognize by profession mereka. Jadi dengan saya lulus dari program translation ini, saya bisa dan eligible untuk apply untuk mengikuti tes NAATI dan kemudian menjadi professional translator yang diakui oleh NAATI ini. Dan ini juga hanya beberapa kampus yang eligible untuk bisa seperti ini. Jadi teman-teman selain mencari alasan untuk memilih selain teman-teman searching atau riset mengenai mata kuliah yang teman-teman akan pilih di program studi nanti harus juga bisa riset tentang hal-hal ini yang akan bisa mendukung profesi teman-teman di bidang tersebut tidak hanya tentang teorinya tetapi juga secara praktisnya. Selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana pengajaran translation and interpreting di UNSW? Ini bukan hanya pengajaran atau learning process tentang program saya sendiri, tetapi juga ini secara keseluruhan, di mana pengajaran yang ada di Australia itu, khususnya di UNSW, terdiri atas lecture dan tutorial format. Dan ini saya juga sudah sempat berdiskusi dengan teman-teman dari universitas-universitas lain yang ada dari misalnya Queensland atau misalnya Adelaide University dan Monash itu juga formatnya seperti ini. Kita dalam satu mata kuliah itu ada yang namanya lecture, ada yang namanya tutorial. Nah, kalau lecture ini kita lebih ke mempelajari teori-teori mengenai subjek yang kita ambil. Kemudian tutorial ini lebih ke praktis. Jadi untuk translation sendiri saya langsung praktis dengan teman-teman dengan language combination yang sama. Dan saya rasa juga di beberapa bidang, di beberapa program studi itu mereka juga punya yang namanya seminar.
Jadi selain ada lecture, ada tutorial, ada seminar. Ini untuk satu mata kuliah saja. Dan ini memang saya rasa sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana kalau misalnya satu mata kuliah ya udah satu mata kuliah kita masuknya satu kali aja dengan lecture, tutorial, apa ya, pengajarannya semuanya sudah dirangkum dalam pembelajaran yang sama. Sedangkan di sini di UNSW atau mostly di universitas-universitas di Australia itu berbeda. Bahkan untuk lecture dan tutorial itu kita bisa mendapatkan pengajar yang berbeda. Sehingga juga tugas-tugasnya juga berbeda. Kemudian selanjutnya adalah everything is clear from day one. So, apa ya, di most of the university in Australia, they already like menyediakan course outline di mana semua learning outcomes-nya, assessment-nya, tugas-tugasnya, schedule-nya, bahkan reading materialnya itu sudah disediakan di portal pembelajaran. Nah, portal pembelajaran yang kita gunakan, misalnya contohnya UNSW menggunakan Moodle, sedangkan kampus-kampus lain seperti USIT itu menggunakan yang namanya Kantas, apa ya? Saya lupa nama portal pembelajaran mereka. Yang jelas di UNSW kita memiliki Moodle. Nah, di Moodle itu teman-teman semua sudah disertakan. Apa saja yang akan dipelajari di pertemuan pertama, kemudian materi apa saja yang harus dibaca, pada misalnya minggu ketiga atau minggu keempat tugas apa yang akan kita kerjakan itu sudah jelas dicantumkan atau apa ya ada di course outline yang disediakan yang sudah disediakan oleh para tutor bahkan sebelum pembelajaran itu dimulai. Dan kita juga bisa melihat grading sistemnya, sistem penilaiannya apa saja, apa bobot-bobot penilaiannya itu sudah sangat jelas. Misalnya untuk asesmen pertama, kita harus menulis esai. Itu bobotnya sudah ada misalnya 50%, 20%, itu sudah sangat jelas. Sehingganya teman-teman bisa lebih gampang untuk menerka-nerka misalnya saya akan membuat esai ini bagus untuk mendapatkan nilai seperti ini, saya akan berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik di tugas yang ini misalnya. Untuk tugas ini karena dia hanya 20%, makanya saya ya udah dikerjakan saja yang penting selesai. Toh juga apa ya, penilaiannya juga tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, itu bisa bisa banget dipertimbangkan dan menurut saya ini tidak ada di sistem pendidikan yang di Indonesia. Kita tidak bisa tahu grading system atau sistem penilaian dari setiap mata pelajaran atau dari dosen itu seperti apa, kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga adanya feedback culture. Di program saya sendiri, kita itu setiap tugas-tugas comes with written feedback. Jadi bukan hanya diberikan nilai, tetapi juga kita belajar kenapa kita bisa mengetahui kenapa nilai saya rendah, dan kemudian tutornya juga akan memberikan komentar-komentar yang sangat detail mengenai apa ya, mengenai tugas-tugas kita atau esai kita. Dan kita juga diberi kesempatan untuk bisa menyanggah kembali kalaupun menurut kita sudah menuliskan di esai itu hal yang benar dan kemudian dikurangi nilai hanya karena itu. Jadi feedback culture ini juga saya rasa juga ada di universitas-universitas di luar negeri lainnya seperti di UK dan lain-lain. Yang terakhir, NATA influence. Australian University treat translation heavily as a regulated profession. Ini juga menjadi salah satu alasan spesifik kenapa saya memilih UNSW, karena tadi untuk translation sendiri itu memang lebih dititik beratkan kepada profesi daripada praktisi daripada teori, sehingga memilih universitas yang di-endorse oleh NAATI ini juga sangat-sangat penting. Selanjutnya, Kak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ups and down of studying in Australia. Tentu saja belajar di Australia ada senang dan juga ada tantangan-tantangannya ya teman-teman. Tidak selalu senang terus-menerus ataupun tidak terlalu yang stres menerus-menerus.
Yang pertama adalah personal growth. Tentu saja belajar di luar negeri akan sangat-sangat membuat kita berkembang secara pribadi. Saya sendiri, saya merasa ada banyak hal di diri saya yang berkembang after studying in Australia. Dan juga karena kita juga bertemu dengan teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran yang sangat terbuka dan juga mereka adalah orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang baik dan juga bisa berpikir kritis sehingga mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa at least setara dengan mereka. Jadi kita berusaha keras untuk bisa apa ya menyeimbangi orang-orang ini karena mereka kita juga satu kelasnya bukan cuma uh, sesama Indonesia tetapi dari negara-negara yang maju. Jadi bersaing dengan orang-orang tersebut membuat kita mau tidak mau bisa harus mengembangkan eh, apa ya kemampuan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah global network. Tentu saja, because you are studying in Australia, you meet with like people from around the world. Jadi bisa meningkatkan koneksi kita dari mengenal teman-teman yang berasal dari berbagai negara ini. Kemudian akses to world class library resource. Tentu saja ini juga yang salah satu yang sangat membedakan kita ketika kuliah di luar negeri karena kita bisa mengakses jurnal-jurnal atau semua buku-buku dengan sangat-sangat bebas dan bisa mendownload hampir semua karena universitas-universitas luar negeri itu mereka banyak berlangganan dengan apa ya jurnal-jurnal yang bereputasi dan juga banyak yang tidak bisa diakses. Teman-teman perlu tahu ketika saya kuliah di sana, salah satu pekerjaan saya adalah mendownloadkan atau mengunduh jurnal-jurnal yang tidak bisa didownload oleh teman-teman yang sedang kuliah di Indonesia. Jadi kayak mereka mengirimkan beberapa sampai ada yang 10-11 jurnal untuk meminta bantuan di-download karena mereka tidak punya akses untuk mendownload atau mengunduh jurnal-jurnal tersebut. Kemudian multicultural environment, ini juga sangat hal yang saya syukuri kenapa memilih studi di Sydney karena as you know Sydney is very multicultural. Semua orang dari berbagai negara itu pasti ada di Sydney dan setelah saya juga berkunjung ke beberapa state yang ada di Australia like in Adelaide, Brisbane juga saya sadar bahwa ternyata dari semua state tersebut memang Sydney adalah yang paling-paling multicultural. Semua orang ada di Sydney. Jadi sangat-sangat bisa meningkatkan apa ya pengetahuan kita tentang budaya-budaya orang lain. Dan yang terakhir ada akademik dan mental support. So, teman-teman juga pasti sudah tahu mengenai hal ini. Di universitas-universitas luar negeri itu mereka banyak menyediakan mental support untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kita tidak hanya disupport secara akademik dengan misalnya disediakan library yang luas, kemudian akses ke resource-nya yang sangat baik, tetapi juga disupport secara mental. Kalau misalnya tidak baik-baik saja, teman-teman itu bisa menghubungi em, apa ya dokter-dokter yang ada sudah disediakan oleh kampus sendiri, atau misalnya teman-teman bahkan bisa secara langsung em, telepon dan juga mendatangi psikolog-psikolog yang ada di kampus. Dan ini sangat-sangat penting karena ya time students di Australia feel overwhelmed and stress, jadi mental support ini sangat-sangat diperlukan. Untuk tantangan-tantangan sendiri, ini saya khususkan mungkin lebih ke untuk hal yang pertama ini, three terms arrangement ini mungkin lebih ke kampus saya sendiri ya di Australia, di UNSW, karena teman-teman sampai dengan sekarang itu UNSW itu memiliki skema 3 bulan atau trimester, jadi berbeda dengan kampus-kampus lain seperti University of Melbourne dan juga University of Sydney yang skemanya adalah per semester. Di UNSW sendiri kita hanya per
3 bulan atau apa ya, selama 1 tahun itu dibagi menjadi 3 term. Jadi kita salah satu term itu hanya 10 minggu, 2 atau 10 minggu, dengan total 2 minggu itu khusus untuk ujian. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana stressfulnya para mahasiswa ini mengambil 2 mata kuliah yang harus, 2 atau 3 mata kuliah yang harus diselesaikan dengan tugas-tugas yang sangat banyak itu, dan menyelesaikannya dalam kurun waktu hanya 10 minggu saja. Dan ini apa ya, kampus sendiri sadar bahwa tidak sehat untuk baik mahasiswa dan juga tutor, sehingga kalau saya tidak salah di tahun 2028 UNSW itu akan dikembalikan kembali menjadi per semester, bukan term lagi. Kemudian yang kedua adalah high standard grading system. Dan ini menurut saya bukan hanya di kampus saya sendiri, tetapi di semua kampus yang ada di luar negeri, grading sistemnya yang sangat, apa ya, sangat tinggi. Kadang saya merasa sudah mengerjakan esai ini dengan sekuat tenaga dan sudah baik, tetapi tetap mendapatkan nilai yang di bawah karena benar-benar teman-teman profesor-profesor di Australia itu banyak yang, apa ya, mereka punya standar yang sangat tinggi. Jadi esai yang menurut kita mungkin bisa udah sempurna, tapi ketika dibaca oleh mereka, mereka akan menganggap ini biasa saja. Jadi mendapatkan nilai-nilai yang hanya misalnya 70 atau 80 itu sudah sangat-sangat disyukuri oleh teman-teman yang kuliah di UNSW dan juga di beberapa kampus di Australia, karena sesulit itu untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dan selanjutnya adalah language barriers and self-doubt. Jadi language barrier ini tidak selalu hilang dalam satu malam ya teman-teman. Jadi apa ya, untuk saya sendiri, meskipun saya I can say that I can speak English fluently, but sometimes ketika kita bertemu dengan orang-orang yang orang-orang yang punya aksen, misalnya Australian accent yang sangat kental, atau misalnya kita harus berkomunikasi dengan teman-teman yang dari Chinese student yang atau misalnya aksennya mereka sangat mempengaruhi bagaimana mereka berbicara bahasa Inggris. Jadi sometimes kita nggak paham bukan karena kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena apa ya, most of the Chinese students, their speaking is like difficult to understand karena aksennya mereka sangat mempengaruhi. Jadi kayak walaupun mereka bicara bahasa Inggris, tapi seperti berbicara bahasa Chinese, dan itu juga uh, terjadi hal yang sama dengan teman-teman saya. Mereka juga mengungkapkan hal yang sama, di mana sangat susah untuk berbicara dengan orang-orang ini. Dan yang apa ya, untuk self doubt sendiri, yang saya rasakan adalah selalu merasa kurang ketika berada di lingkungan atau berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin lebih dari kita. Apalagi untuk jurusan saya sendiri, itu mereka bukan hanya teman yang baru memulai studi, tetapi sudah apa ya, para praktisi yang mengambil jurusan ini hanya untuk menambah kualifikasi mereka saja. Jadi mereka tuh sudah sangat-sangat profesional sebenarnya. Ada yang sudah menjadi dosen juga, tapi mereka berkuliah lagi, sehingganya kita selalu merasa kurang. Di sini saya mohon bertanya. Sudah ada pertanyaan dari kolom chat, apakah dijawab dulu apa gimana ya, Kak? Boleh dijawab dulu, Pak, atau Kakak lebih nyaman untuk melanjutkan, dijawab Ya, itu juga nggak apa-apa. boleh, mohon izin. Saya bacakan dulu pertanyaannya dan juga dijawab ya. Siapa tahu ininya sudah perlu sekarang. Mohon izin bertanya, Kak, apakah LOA memungkinkan seorang calon awardee memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos beasiswa baik LPDP maupun beasiswa lainnya? Em, untuk pertanyaan dari Kak Halita ya, apakah LOA ini bisa memungkinkan seorang calon awardee bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos beasiswa baik LPDP maupun beasiswa lainnya? Ah, ini pertanyaannya agak apa ya?
sulit untuk saya pastikan bahwa bisa atau tidaknya, tetapi saya bisa bilang bahwa lebih memudahkan kita karena untuk LPDP sendiri, misalnya jika kakak sudah memiliki LOA, itu untuk eh, apa ya? LOA-nya tergantung dulu apakah LOA unconditional apa atau LOA kondisional. Kalau misalnya kondisional itu tidak ada bedanya. Tetapi kalau jika kakak memiliki LOA unconditional itu akan bisa langsung melewati tahap yang namanya TBS. Itu di LPDP. Untuk beasiswa lain saya kurang tahu, tetapi kalau di LPDP itu bisa memudahkan kakak untuk melewati, tidak harus mengikuti tes bakat skolastik yang banyak dihindari oleh teman-teman yang khususnya tidak mau berurusan dengan tes-tes yang berkaitan dengan matematika misalnya. Tetapi ada banyak case juga apa ya yang meskipun mereka sudah memiliki LOA dan tetap dinyatakan tidak lulus seleksi substansi atau wawancara. Jadi saya bisa simpulkan bahwa LOA bisa memudahkan karena bisa melewati tes TBS itu tanpa harus mengikuti TBS itu, tetapi belum bisa menjamin kakak bisa lolos LPDP atau tidak. Karena banyak case walaupun sudah memegang LOA dan LOA ini bukan cuma LOA kampus ini, tapi kampus-kampus meskipun sudah memiliki LOA dari kampus-kampus ternama yang Ivy League atau misalnya di Australia yang Group of Eight itu belum tentu bisa langsung bisa diluluskan atau bisa lolos gitu Kak. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya ya, culture shock di Australia. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Kakak ya. Nah, untuk culture shock sendiri yang paling asik, sama-sama, yang paling utama yang membuat saya agak sedikit shock adalah dan I think everyone have the same experience. Everything is expensive in Australia. Jadi sangat-sangat mahal, apalagi kita berasal dari Indonesia yang apa ya, kursnya sangat berbeda dengan Australia. Satu Australian dollar itu sekarang berapa ya? 12.000 ya. 12.000 lah contoh misalnya, itu sangat berbeda. Jadi makanannya juga sangat-sangat mahal. Nah, sekarang saya tanya deh untuk teman-teman, misalnya ada yang bisa nebak nggak satu porsi mie ayam berapa di Australia? Berapa Australian dollar? Tolong dituliskan di kolom chatnya. Ada yang bisa menebak nggak? Tebak aja berapa? 150K, 150K, 200.000, 23, $5 Australia. Ada lagi 200.000. 23 ini 23.000 apa 23 Australian dollar nih? $50. Terlalu mahal. Jadi, sorry. Satu porsi mie ayam di Australia itu dia $15. Jadi, $15 jika dikalikan 12.000 berapa ya? Sekitaran 170-an ya? 100 iya, 170 atau 160-an lah. Bukan $5 ya, $5 terlalu terlalu rendah. $50 terlalu mahal, Kak. Jadi satu porsi mie ayam di Australia itu dia $15. Dan jadi yang paling mahal di Australia itu adalah rent karena kita harus mengeluarkan sekitar apa ya mungkin normalnya adalah 300 Australian dollar atau jika dikalikan 10.000 3 juta untuk satu minggu rent di Australia. Jadi misalnya satu minggu 3 juta itu bisa total 12 juta untuk bayar rent sendiri. Dan sistem dari rent di Australia ini juga berbeda, tidak dia per week dan per weeknya itu dalam satu bulan tidak dihitung dalam 4 minggu, tetapi benar-benar yang per week per 7 hari. Jadi bisa jadi dalam satu bulan itu teman-teman membayar rentnya selama 5 minggu. Itu sangat-sangat pasti terjadi karena ada satu bulan yang bisa sampai dengan 5 minggu. Jadi kita benar-benar apa ya dilatih untuk memanage
uang yang dikasih LPDP ini agar cukup membiayai kita dalam 1 bulan, selama 1 bulan tersebut. Kemudian culture shock ini mungkin lebih simple culture shock ya, yang ada yang saya alami pribadi, misalnya calling lectures by their first name. Soalnya kalau misalnya di Indonesia we call our lecture like addressing using bapak, ibu, profesor atau dokter, but in Australia we like directly calling their name, their first name. Jadi maksudnya pas awalnya saya merasa agak aneh ya, because aneh aja gitu memanggil profesor atau memanggil lecturenya, manggil dosennya dengan namanya langsung. Misalnya, Hai Lutmila, Hai Doherty. Jadi terdengar kita sebagai orang Indonesia kayak apa aku kurang sopan? Kayaknya aku nggak sopan. Tapi sebenarnya it's their culture. Mereka nggak pakai embel-embel harus addressing pakai bapak, ibu, profesor, ma'am, sir atau apa gitu. Dan kemudian culture shock selanjutnya adalah independent learning. So, in abroad, when you are studying abroad, you are responsible for your own learning. No one will remind you like about assignment, deadlines, readings. Jadi kita benar-benar harus apa ya ditantang untuk sangat-sangat independen, sangat-sangat mandiri. Soal semua assignmentnya, kemudian deadlines, itu benar-benar kita harus perhatikan sendiri karena nggak akan ada yang remind kita. Misalnya kalau di apa ya, misalnya di Indonesia kita punya teman-teman yang kayak udah ngerjain ini ngerjain belum. Itu kalau misalnya satu kelas dengan orang Indonesia mungkin bisa aja ya di remind atau saling remind. Tapi kalau kita sekelas dengan tidak ada orang Indonesianya, itu uh, mereka nggak akan repot-repot untuk mengingatkan dan juga dosen-dosennya juga tidak akan remind kalian untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di kampus itu mereka sudah ada course outline. Jadi kita sudah mereka sudah menyediakan itu dan kita yang harus benar-benar apa ya mencatat kapan saja deadline-deadline dari tugas itu. Dan kenapa kita harus benar-benar memperhatikan dari deadline dan assignment ini? Karena bisa jadi 1 minggu itu apa ya beberapa tugas itu akan berada di bahkan ada di deadline yang sama. Misalnya minggu keempat itu akan banyak 4 esai yang harus dibuat. Jadi kalau misalnya kalian tidak memperhatikan itu bisa jadi malapetaka karena dalam berapa hari kalian harus menyelesaikan esai yang empat esai dengan berapa ribu kata. Jadi itu sangat-sangat susah untuk diselesaikan dan pastinya hasil atau tugas yang kalian kerjakan juga tidak akan sesuai ekspektasi kalian. Jadi benar-benar memperhatikan semuanya itu sendiri, independent learning banget. Kemudian tentang punctuality. Jadi, I think it's not only in Australia but in UK or in Western country, mereka sangat punctual, sangat tepat waktu. Mereka benar-benar apa ya menghargai waktu banget. Jadi terlambat 5 atau 10 menit itu will generally not consider normal dan bahkan akan dibilang tidak sopan. Contohnya teman-teman ketika kita kuliah itu misalnya jadwal perkuliahannya itu jam 9. Nah, jam 9 itu benar-benar sudah semua benar-benar sudah dimulai. Jadi 10 menit sebelum jam 9 semua lecture, semua student itu sudah ada di dalam kelasnya dan lecture-nya benar-benar sudah siap dia. Jadi setelah jam 9 teng itu pembelajaran perkuliahan sudah dimulai. Tidak lagi yang masih colok apa ya misalnya masih mempersiapkan LCD atau masih nunggu teman-teman yang datang dulu, mahasiswa yang datang. Jadi benar-benar itu sudah mulai. Dan ini bukan hanya di academic environment aja, tetapi di luar apa ya kehidupan mereka sehari-hari juga mereka sangat-sangat tepat waktu atau punctuality is number one gitu sih. Dan ini sangat kenapa saya masukkan di culture shock karena memang benar-benar berbeda dengan budaya kita yang ada di Indonesia. Kalau misalnya
acaranya jam 9, bisa jadi jam 9.30 dimulai. Dan misalnya contohnya hari ini kita webinarnya 4.30, tetapi kita mulainya misalnya 40.45 lah, seperti itu. Jadi ya begitu. Kalau misalnya kuliah di Australia, teman-teman juga harus sudah di Australia atau di negara-negara lain, teman-teman juga harus sudah mulai melatih time management atau ketepatan waktu juga. Seperti itu. And I think it's not really difficult for you. Selanjutnya, Kak. Ah, slide selanjutnya, Kak. Nah, sekarang untuk tips belajar bahasa Inggris. Kita ke topik selanjutnya, tips belajar bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan bilang bahwa dalam mempelajari bahasa Inggris yang ada 4 hal yang harus teman-teman terapkan. Yang pertama adalah exposure. Nah, exposure ini artinya teman-teman harus terpapar dengan apa ya, English thing, misalnya mendengarkan atau membaca membaca buku yang berbahasa Inggris, mendengarkan bisa jadi apa ya, mendengarkan podcast atau mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris juga bisa. Yang penting teman-teman tiap hari belajar untuk berusaha untuk punya exposure ke bahasa Inggris itu yang banyak. Nah, ini makanya alasan utama kenapa when you are studying in abroad, especially in country yang English speaking countries, itu exposure bahasa Inggrisnya pasti sangat tinggi kan, karena kita bertemu dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris dan kita juga harus dipaksa untuk berbicara bahasa Inggris sehingganya it will like automatically improve your English. Kemudian yang kedua praktis, menggunakan bahasa secara aktif. Jadi teman-teman tidak hanya meningkatkan exposure ke bahasa Inggris, tetapi juga harus praktis tiap hari. Karena kalau misalnya tidak praktis, itu juga akan sangat-sangat sulit. Dan itu juga terjadi di saya, karena saya kan pekerjaannya lebih ke translation dan menerjemahkan dokumen, dan di kantor pun selalu berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Jadi agak pada saat apa ya, melanjutkan studi, saya benar-benar gencar untuk praktis tiap hari sendiri agar supaya pada saat di studi nanti tidak kaget dan tidak ganggu untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi, bener tiap hari praktis. Even only like 1 hari itu cuman 10 menit atau 15 menit, you have to practice gitu, biar konsisten praktisnya. Jangan praktisnya tapi uh, kayak 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu sama aja ya. Kemudian ada feedback. Nah, setelah misalnya teman-teman praktis, teman-teman juga harus ada yang namanya feedback. Bisa meminta bantuan feedback dari teman, misalnya um, merekam suara teman-teman dalam menceritakan sesuatu pakai bahasa Inggris, kemudian dikirimkan ke teman, sehingga teman yang dipercaya tersebut, yang mungkin tidak akan judging teman-teman supaya tidak menurunkan motivasi, bisa lah dikirimkan, dan mereka mungkin akan memberikan feedback-feedback yang bisa membangun sehingga teman-teman bisa memperbaiki uh, latihan bahasa Inggris selanjutnya, bisa memperbaiki apa ya, English speakingnya. Dan bisa juga feedback menggunakan AI. Misalnya teman-teman upload rekaman tersebut ke ChatGPT atau ke Gemini dan kemudian minta feedback dari mereka. I think it's also helpful. Dan yang terakhir adalah konsistensi. As I said previously, you have like to be consistent in practice in speaking English every time. Jadi every time, every day. Dan ini yang sangat penting, konsistensi ini. Dan ini juga menjadi tantangan beberapa orang karena kita banyak pasti yang ingin belajar pas awal-awal, tapi kemudian sudah malas dan kemudian sudah tidak belajar lagi. Ini jadi harus dipertahankan konsistensi belajarnya. Selanjutnya, Kak, ini sudah setengah. Eh, Boleh di slide saja. Ya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa tips yang teman-teman bisa terapkan when you are want to improve your listening. Yang pertama adalah tonton video pendek dengan subtitle bahasa Inggris. Langkah-langkah ini ya. Yang pertama adalah tonton video pendek dengan subtitle Inggris. Jadi
teman-teman nonton video, terserah video apa saja, bisa kalau boleh video misalnya podcast yang pakai bahasa Inggris tetapi ada subtitle, tetap pakai subtitlenya atau misalnya TED Talk juga bisa. Kemudian setelah didengarkan dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris ini, teman-teman bisa dengarkan kembali tapi tanpa subtitle. Teman-teman di sini bisa apa ya? Bisa melatih apakah dengan tanpa subtitle ini teman-teman masih bisa paham tidak dengan video tersebut. Nah, setelah didengarkan ulang tanpa subtitle juga teman-teman harus mencatat 3 ekspresi yang menurut teman-teman berguna. Setelah itu, setelah dicatat tiga ekspresi atau lebih juga nggak apa-apa, ceritakan ulang isi video tersebut dalam 60 detik. Jadi, um, tahapan pertama adalah menonton video pendeknya dengan menggunakan subtitlenya, kemudian mendengarkan ulang tanpa subtitle, dan catat tiga atau lebih ekspresi yang berguna, dan kemudian teman-teman ceritakan ulang isi video tersebut. Direkam juga boleh. Jadi setelah melatih listening, juga melatih memorinya, dan apa ya, yang terakhir juga bisa melatih speakingnya karena menceritakan kembali. Saya selanjutnya, Kak. Nah, untuk speaking itu sendiri ada beberapa um, tips yang bisa teman-teman copy. Yang pertama adalah apa ya, self talk. Yang pertama adalah self talk. Jadi ceritakan kegiatan hari ini dalam bahasa Inggris. Dah, menurut saya dari semua apa ya, semua tips ini atau teknik ini yang paling banyak saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris itu adalah ini, self talk. Jadi karena saya sukanya adalah berbicara dengan diri saya sendiri, ini yang paling banyak saya gunakan. Jadi teman-teman bisa terserah mau cerita karena ketika kita berbicara dengan diri sendiri itu kita bisa lebih terbuka dan berbicara apa saja karena kita tidak akan apa ya, tidak akan merasa ada orang lain yang akan judging atau misalnya akan berkomentar dengan apa yang kita berkomentar dengan bahasa Inggris kita kan. Jadi lebih apa ya, lebih pede aja ketika berbicara sendiri. Karena self talk ini walaupun tidak ada yang mendengar tapi bisa membuat teman-teman terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian apa ya? Yang kedua adalah shadowing. Nah, untuk shadowing ini bisa tirukan suara, ritme, dan intonasi penutur asli. Teman-teman bisa menggunakan beberapa video, mungkin video atau um, podcast atau ada podcast misalnya yang teman-teman suka nih dengan speaker ini, misalnya dengan intonasinya atau teman-teman ingin meniru aksen dari orang ini, kalian bisa menggunakan teknik ini, yakni shadowing. Untuk interpreting juga ini teknik yang kami gunakan agar supaya bisa melatih pronunciation dan juga bisa melatih aksennya. Shadowing technique, I think it's very important untuk bisa diterapkan. Ini yang paling kayak sepertinya ini adalah teknik yang bisa sangat bisa improve pronunciation teman-teman dan juga aksennya. Misalnya ada yang suka apa ya, speakingnya lebih ke menggunakan aksen Australia atau misalnya tadi ada yang mau ke Scotland. Jadi bisa bisa meniru speaker yang dari Skotlandia kemudian di shadowing, ditiru apa yang dibilang tuh ditiru gitu. Dan lama-lama teman-teman pasti akan terbentuk atau um, apa ya, cara ngomongnya itu akan mengikuti dari video-video atau speaker yang teman-teman dengarkan tersebut. Kemudian ada yang namanya voice note. Rekam 1 menit lalu dengarkan ulang. Ini saya rasa teman-teman juga sudah tahu untuk voice note ini. Kemudian mini topik, pilih salah satu topik sederhana setiap hari. Nah, untuk mini topik ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ketika nanti um, apa ya, mengambil ujian IELTS. Karena di IELTS itu kan kita ada yang namanya speaking dan ada
akan ada tes yang namanya kita disuruh ngobong salah satu dikasih topik dan kemudian kita ngobrol. Nah, mungkin teman-teman sambil belajar IELTS juga bisa sambil belajar speaking juga. Di speaking sectionnya juga akan ada ini diberikan topik-topik. Nah, topik-topik yang di IELTS itu bisa digunakan untuk belajar speaking seperti ini. Jadi sambil improve-nya akan apa ya bisa punya sudah terbangunlah, sudah terstrukturlah bahasan apa yang akan dibahas ketika pada saat tes IELTS mengenai topik ini. Jadi kalau saran saya, teman-teman bisa list topik-topik yang dari IELTS speaking test itu untuk bisa dipelajari setiap hari. Dan yang terakhir adalah safe partner. Safe partner means that kalian bisa berlatih dengan teman yang tidak menghakimi. As I said previously, kalau misalnya saya sendiri tipe yang tidak apa ya, yang takut dijudge. Jadi sometimes I feel like tidak nyaman untuk berlatih dengan teman-teman. Tapi teman-teman bisa uh, apa ya, memilih teman yang sudah dipercayai dan dianggap mampu untuk menjadi mentor dan juga tidak akan ngejudge. I think that's all for the speaking tips. And then the next slide, Kak. So, dari penjelasan tadi, what you can do today, apa sih yang bisa mulai dipersiapkan teman-teman setelah mendengar webinar tadi? Yang pertama adalah improve your English skills. Kenapa saya menekankan untuk bisa meningkatkan English skills ini? Karena bahasa Inggris ini adalah kunci utama untuk teman-teman bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Karena walaupun teman-teman akan melanjutkan kuliah di China, Kak, di Cina, di Belanda, tetap harus menggunakan, harus punya apa ya, kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni karena banyak pembelajaran-pembelajaran itu tetap menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah build academic and organizational experience. Mulai sekarang bisa apa ya, bisa em, meng- mulai mengumpulkan pengalaman-pengalaman organisasinya, misalnya mengikuti kegiatan apa yang diselenggarakan oleh siapa misalnya, atau secara akademik teman-teman yang masih kuliah S1 bisa meningkatkan uh, prestasi-prestasi akademiknya, mengikuti berbagai-berbagai lomba yang kalau boleh saya sarankan bisa berhubungan dengan bidang studi yang akan teman-teman ambil nanti. Nah, bagusnya dari teman-teman ini ketika teman-teman sudah tahu, nanti pas S2 aku mau ambil bidang studi yang ini. Nah, teman-teman itu mulai sekarang bisa nih um, mulai mempersiapkan apa ya, em, mempersiapkan prestasi-prestasi yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk bisa menunjang kemampuan teman-teman di bidang tersebut. Jadi para reviewer itu bisa percaya nih kalau teman-teman secara academically sudah mampu nih di bidang ini. Misalnya saya di bidang terjemahan atau misalnya untuk bidang apa ya, bidang education, makanya sudah jadi benar-benar bisa memfokuskan mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan bidang studi yang akan diambil, walaupun tidak membatasi diri untuk mengikuti lomba-lomba yang tidak berkaitan dengan bidang studi tersebut, tetapi nanti ini bisa memperkuat esai dan juga CV teman-teman. Seperti belajar sih. Oke. Kemudian research your dream university. Ini juga hal yang penting untuk teman-teman tadi yang sudah bilang sudah tahu LPDP. Saya percaya bahwa teman-teman pasti sudah sementara mempersiapkan diri untuk melamar berbagai uh, scholarship yang ada. Ada yang namanya AAS lah, Fulbright atau beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi bisa mulai dari sekarang riset universitas yang akan dituju. Research universitas ini bukan hanya universitasnya, tetapi programnya, kemudian
apa ya, kualitas dari universitas tersebut, terus apa saja yang ditawarkan dari universitas itu yang lebih spesifik ke program teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, apakah ada yang namanya work integrated learning, apakah dengan mengambil universitas tersebut teman-teman punya kesempatan untuk bisa internship atau bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti dan lain-lain. Kemudian explore scholarship opportunity sudah saya jelaskan tadi juga ada banyak banget apa ya beasiswa-beasiswa untuk S2 dan S3 untuk teman-teman misalnya yang ingin melamar S3 itu bukan cuman ada LPDP atau bukan cuma AAS tapi teman-teman juga bisa mencari scholarship-scholarship yang disediakan oleh universitas-universitas tersebut. Misalnya untuk di Australia sendiri, setiap universitas itu ada yang namanya Research Training Program. Research Training Program itu adalah scholarship yang diberikan oleh pemerintah Australia, tetapi hanya beberapa universitas yang memiliki scholarship ini, yang menawarkan beasiswa ini seperti UNSD UNSW sendiri ada, kemudian di Adelaide juga ada, Melbourne Research Training Program juga ada. Jadi saya sarankan untuk tidak hanya berpaku di LPDP saja, explore dan juga riset berbagai kesempatan-kesempatan untuk beasiswa lainnya. Karena sudah seperti yang saya jelaskan tadi, apalagi untuk teman-teman yang ada yang bidang studinya di sosial humaniora, di mana kita sudah memiliki kesempatan yang lebih kecil, yakni hanya 20%, silahkan explore another scholarship yang bisa di-apply. Kemudian prepare your documents dan and apply. Dokumen ini bisa semua ya, CV, kemudian bisa juga ada banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan, transkrip akademik, sertifikat sertifikat bahasa Inggris juga, IELTS atau TOEFL ITP itu juga harus mulai dari sekarang dipersiapkan. Dan juga satu hal yang saya lupa untuk mention tadi, teman juga perlu untuk sendiri teman-teman perlu surat rekomendasi baik dari dosen di universitas teman-teman atau juga kalau yang sudah kerja bisa minta surat rekomendasi dari atasan. Ini juga sangat penting nanti di LPDP diminta kita memasukkan minimal 2 surat rekomendasi kalau tidak salah. Iya. Selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya. So, I will say that one day it could be you. So today I'm standing here sharing my story. A few years ago I was attending the webinar just like you. Saya mengikuti beberapa banyak webinar-webinar yang diadakan oleh komunitas-komunitas seperti komunitas English Benua ini juga. Kemudian banyak dari Mata Garuda di berbagai daerah juga mengadakan webinar. Saya selalu ikut. And I never imagined that one day I would study in Australia, meet people from around the world, and pursue my dreams abroad. So, but dreams can become reality when you are willing to work for them. Jadi, kalau misalnya hanya mimpi saja dan teman-teman tidak berusaha untuk bekerja, untuk meniatkan dan berusaha mewujudkan mimpi tersebut, itu juga akan sangat susah. Jadi, teman-teman, you have to work on your dream. You have to apa ya, benar-benar meniatkan diri untuk bisa bisa mencapai mimpi-mimpi tersebut. As Mahatma Gandhi say, the future depends on what you do today. Jadi masa depan teman-teman itu tergantung apa yang dilakukan sekarang. So ask yourself what you are doing today, so you will know what your future will be. Selanjutnya, Kak. So before we end, I would say that your dreams deserve a plan, and dreams alone are not enough. Turn your dreams into goals, turn your goals into action, and turn your action into habits. Jadi jangan hanya bermimpi, tetapi wujudkan mimpi tersebut menjadi sebuah tujuan, dan kemudian tujuan Anda
lakukan tujuan, jangan hanya menjadi di list menjadi tujuan saja, tetapi action, bertindak. Mulai dari sekarang, research universitas tujuannya, program studi yang akan diambil, beasiswa yang akan diambil, take an action. Kemudian turn your action into habit, and I will believe that one day you will be the next awardee LPDP. Amin. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada webinar sekali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Thank you so much, Ms. Lisda, for the insightful and inspiring presentation. Boleh dong teman-teman kita kasih virtual applause untuk Miss Lisda. Thank you. Aduh, maaf ya, sudah. Oke, baik teman-teman semua, kita akan memasuki Q&A session. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Alright, let's begin with our first question. Kayaknya kita langsung ke chat aja nih Kak. Kakak lebih nyaman saya bacakan atau kakak baca sendiri dan langsung dijawab? Boleh saya dibacakan dulu dan kemudian akan saya jawab. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Kak Payat. Kak bisa Kak UAS bisa untuk anak Smankes 1 nggak ya? Hmm. Bagaimana Kak pertanyaannya? Kak UAS bisa untuk anak Smankes. UAS itu apa ya? Mungkin untuk Kak Payat bisa Iya, dijelasin lebih detail lagi di chat lagi. selanjutnya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Nazlia. Kak izin bertanya, sekarang kan udah banyak tools yang dapat bantu kita, bahkan memudahkan kita dalam menulis esai. Contohnya ada AI. Tapi dari pengalaman Kak Lisda sendiri, kira-kira bagaimana cara nulis esai yang benar-benar autentik? Khususnya esai dalam bahasa Inggris sebagai seorang translator. Apakah ada tips-tips tertentu juga Kak untuk meminimalisir penggunaan tools penerjemah? Oke, pertanyaan dari Kak Nazlia ini ya, Ya. tips agar memudahkan kita menulis esai tanpa bantuan dari AI. Kalau menurut saya sendiri, dalam menulis esai itu tentu saja kita harus memulai dari pengalaman yang kita lakukan dan juga harus berhubungan dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Makanya menurut saya mungkin AI akan membantu bagaimana kita bisa meramu kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang runtut dan baik. Tetapi kalau untuk menulis esainya dari awal, kemudian memilih program studinya seperti apa, menceritakan tentang apa ya, kontribusi yang sudah Kak Nazia ya. Kak Nazlia lakukan selama ini yang berhubungan dengan bidang studi itu, kan AI juga nggak akan pernah tahu ya apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi menurut saya setiap esai yang kita tulis itu akan autentik dari apa yang kita alami selama ini. Misalnya saya di bidang terjemahan, jadi saya akan menulis semua hal-hal yang sudah saya lakukan yang fokusnya ke bidang terjemahan tersebut. Misalnya selama studi, apakah saya sudah pernah belajar teori tentang penerjemahan, kemudian pada saat bekerja, apa yang saya lakukan yang ada hubungannya dengan bidang terjemahan tersebut, kemudian kontribusi di masa lampau apa pada saat penjelasan esai juga masalah yang kita angkat juga harus ada masalah yang kita lihat di lingkungan kita. Jadi hal ini menurut saya yang akan membuat tulisan esai kita akan sangat autentik karena apa yang kita tulis adalah hal yang kita lihat, masalah yang kita lihat, apa yang akan kita lakukan juga berdasarkan dari masalah atau isu yang kita angkat tersebut. Dan kemudian untuk pertanyaan sebagai seorang translator, apakah ada tips tertentu juga untuk meminimalisir menggunakan lolos tools penerjemah? Untuk tools penerjemah itu tentu saja ya saya tidak bisa memungkiri bantuan AI itu sangat-sangat apa ya sangat berpengaruh dalam penulisan esai.
Tapi untuk tips tersebut menurut saya untuk di LPDP sendiri sepertinya belum ada ketentuan tertentu untuk apakah tulisan esai ini ditulis oleh AI atau tidak, tetapi teman-teman tentu saja ketika kita menggunakan tools AI ini, cara penulisan itu akan menjadi apa ya? Akan sangat terlihat apakah tulisan ini ditulis oleh AI atau tidak. Itu tuh sangat 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 kentara gitu. Jadi untuk menggunakan toolsnya menurut saya tidak apa-apa ketika menggunakan tools penerjemahan sebagai seperti DeepL Translator, Translation, terus Google Translation juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan apa ya, untuk bisa mengetahui terjemahan-terjemahan akurat dari terminologi-terminologi tertentu, tetapi jangan full menggunakan AI translation dengan mengcopy paste esai teman-teman kemudian diletakkan di AI karena hal itu akan membuat tulisan teman-teman akan terbaca AI semua dan juga cara menulisnya juga akan berbeda. Jadi saya akan menyarankan untuk bisa menggunakan mesin terjemahan. Jadi bukan AI translation tapi mesin terjemahan seperti DeepL atau Google Translate seperti itu. Boleh selanjutnya, Kak? Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Kak Nazlia. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke Kak Fayat dulu karena di sini udah raise hand kepada Kak Fayat. Boleh pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Faid dari Aceh. Nah, saya di sini ada 4 pertanyaan nih Kak. BTW. Ya, ya. Perta- Boleh. Pertanyaan pertama, jadwal beasiswa dari AAS atau beasiswa lain misalnya nih Kak, di bulan berapa dibukanya? Dan pertanyaan kedua, selain beasiswa Garuda atau dari pemerintah, ada beasiswa lain nggak Kak dari pemberi beasiswa non pemerintah atau dari Australia sendiri mungkin? Pertanyaan ketiga, apakah biasanya lebih diutamakan pemenang Olim nasional atau internasional jika dalam beasiswa Garuda atau beasiswa non pemerintah lainnya? Dan yang keempat, tips and trick dari Kakak untuk anak kelas 11 SMA Kak. Terima kasih. Terima kasih Mas Fayat ya. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi ya ininya karena sekarang masih kelas 11 tetapi menyiapkan diri untuk melanjutkan studi apalagi di luar negeri. Untuk pertanyaan pertama, jadwal beasiswa LPDP. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri itu dia ada 2 tahap, setiap tahun itu ada 2 tahap. Dan saat ini beasiswa LPDP itu sedang dibuka dan sudah ada masuk di seleksi administrasi. Seleksi administrasi dan batas untuk upload administrasi tersebut di tanggal 30 Juli ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya masih belum menyiapkan, mungkin tidak akan keburu di tahap ini. Nanti bisa menunggu di tahap selanjutnya di tahun 2024 itu, kalau tidak salah untuk tahap pertama itu di bulan Januari dibuka. Iya. Bener ya Kak Jihan ya, Januari atau Februari. Tapi teman-teman harus cross check di ini ya, di website dari LPDP itu sendiri. Untuk beasiswa lainnya, beasiswa AES itu kalau tidak salah sekarang sudah masuk di tahapan em, menunggu hasil pengumuman wawancara atau interview. Jadi untuk Fayat sendiri harus lebih rajin untuk riset apa ya, riset setiap universitas. Kalau saya dulu setiap apa ya, pembukaan atau jadwal dari scholarship tersebut. Kalau saya dulu saya benar-benar membuat catatan misalnya untuk beasiswa LPDP ini akan dibuka kapan, kemudian AAS akan dibuka kapan, sehingganya saya bisa benar-benar tahu timeline semua pendaftarannya, kemudian seleksinya itu kapan saja. Untuk yang kedua, beasiswa Garuda,
mohon diulangi pertanyaan beasiswa Garuda tadi tentang apa ya? Maaf saya. Oh, Baik, Kak. apakah ada beasiswa lainnya Iya benar. selain Selain Garuda? dari pemerintah, iya. Selain dari Nah, pemerintah. untuk beasiswa S1, ya, kalau misalnya beasiswa Garuda kan dari pemerintah Indonesia ya. Kalau tidak salah, untuk beasiswa-beasiswa S1 itu, Fayat coba bisa searching ada beberapa beasiswa tapi pemerintah dari beberapa negara lain. Misalnya ada yang dari Jepang, ada yang namanya Jepang ini saya lupa nama dari ada ininya em, nama scholarshipnya apa, Max Scholarship kalau tidak salah. Kemudian juga ada beasiswa dari Korea. Jadi ada banyak beasiswa tapi mostly itu dari pemerintah-pemerintah dari negara tersebut. Tetapi untuk apa ya, kampus-kampus di Australia S1 itu bisa juga mendapatkan beasiswa dari kampus itu sendiri. Jadi bukan dari pemerintah Australia atau pemerintah negara Indonesia, tetapi bisa juga mendapatkan beasiswa dari kampus, tetapi itu yang biasanya namanya adalah International Scholarship, International Student Scholarship. Tapi yang membedakan adalah biasanya International Student Scholarship ini tidak bisa mengcover full seperti LPDP atau beasiswa-beasiswa lain karena mereka hanya bisa menawarkan misalnya 50% tuition fee-nya akan free. Jadi 50%-nya akan dibiayai sendiri, akan di-cover sendiri. Itu yang membedakan sehingganya banyak teman-teman itu lebih berusaha untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah seperti AAS dan juga NPDP ini karena semuanya di cover, semuanya ditanggung, mulai dari tuition fee-nya, kemudian biaya hidup, dan semuanya itu benar-benar di cover. Jadi kita hanya benar-benar siap untuk belajar saja. Nah, kalau berbeda dengan beasiswa yang ditawarkan dari kampus-kampus itu hanya berupa seperti itu. Misalnya 50% tuition fee-nya tidak dibayar, atau misalnya mereka akan free tuition fee, tetapi kita tidak akan dikasih biaya hidup, seperti itu. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan kedua? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah untuk beasiswa Garuda atau beasiswa yang lain itu Olimpiade nasional atau internasional yang akan penting, yang lebih penting, yang akan diloloskan atau yang lebih penting? Menurut saya, apapun lomba yang kita ikutkan itu sama-sama penting, baik di nasional atau internasional. Yang akan dilihat oleh reviewer atau sponsor pemberi beasiswa itu adalah apa ya, kemampuan kita atau misalnya eligibilitas kita untuk bisa melanjutkan studi di bidang yang dipilih tersebut. Kalau misalnya punya banyak prestasi-prestasi internasional, tetapi banyak dari prestasi internasional itu tidak berhubungan dengan bidang studi yang diambil, itu sama saja tidak akan terlalu berpengaruh. Dan yang akan lebih berpengaruh adalah prestasi-prestasi yang hanya nasional, tetapi dia sangat-sangat berhubungan dengan bidang studi yang akan diambil, seperti itu. Jadi sarannya apapun kontribusi yang sudah dilakukan, sekecil apapun kontribusi yang dilakukan atau prestasi yang didapatkan oleh Fayat sendiri dan juga teman-teman, tetapi dia berhubungan banget dengan uh, bidang studi yang akan diambil, itu disertakan atau dijelaskan di esai atau CV. Itu sangat-sangat membantu. Apakah ada pertanyaan lagi yang belum saya jawab, Fayat? Sudah ya? I- Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Miss Desda dan Payat atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss ya. Ini ada dari Kak Ya, Nadira. boleh. Kak Nadira, Kak ingin bertanya, jika tidak ada pengalaman organisasi dan kegiatan relawan, mana yang lebih dulu disiapkan, membangun portofolio dulu atau kursus bahasa Inggris sampai dapat skor yang bisa dipakai untuk daftar beasiswa? Nah, menurut saya
sama-sama pentingnya. Tapi kalau misalnya memang ditanyakan dibandingkan dengan bahasa Inggris, menurut saya bahasa Inggris ini sangat penting karena em, pada saat mendaftar kita harus menyiapkan sertifikat TOEFL ataupun sertifikat IELTS, sehingganya untuk bahasa Inggris ini harus lebih diutamakan. Karena jikapun teman-teman tidak memiliki pengalaman organisasi dan juga kegiatan relawan, menurut saya em, apa ya, meskipun itu akan dilihat, tetapi tidak akan serta-merta membuat teman-teman gagal. Tetapi kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris atau skor TOEFL ITP, skor IELTS-nya tidak memenuhi, itu bisa automatically membuat teman-teman tidak bisa mendaftar atau tidak bisa melanjutkan apa ya ke tahap selanjutnya karena dari sertifikat atau standar bahasa Inggrisnya saya sudah tidak bisa. Jadi memang kalau boleh didahulukan dulu bahasa Inggrisnya, tetapi kalau bisa membagi waktu antara bisa membangun CV untuk ikut kegiatan, karena menurut saya kalau ikut-ikut kegiatan menjadi relawan tidak akan takes time yang dalam seminggu setiap hari kan ya, bisa hanya sehari atau misalnya dalam 1 bulan cuma 1 kali. As long as teman-teman bisa menuliskan pernah menjadi relawan di sini misalnya misalnya atau apa ya menjadi volunteer di kegiatan ini itu juga bisa dituliskan. Tidak harus menjadi ketua organisasi ini misalnya atau sekretaris organisasi ini, tidak seperti itu. As long as teman-teman punya pengalaman volunteering atau jadi bergabung di organisasi kuliah misalnya HMJ juga bisa, tidak apa-apa. Saya juga menuliskan pernah menjadi apa ya anggota bidang pun itu juga bisa disertakan. Tidak harus ketua atau tidak harus sekretaris juga tidak apa-apa. Yang paling penting adalah bahasa Inggrisnya, teman-teman, karena itu syarat utama untuk bisa mendapatkan LOA dan juga bisa mendaftar LPDP. Baik, semoga Bisa. menjawab ya, Kak Nadira. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Ini dari Kak Aldo. Izin Iya. bertanya, bisa untuk kerja nggak ya, Kak? Izin tanya bisa untuk kerja nggak? Ini tergantung beasiswa yang Kak Aldo apply ya. Kalau misalnya khusus untuk LPDP, itu kita dilarang untuk bekerja karena takutnya ketika bekerja akan keteteran dan bisa mempengaruhi apa ya nilai kita. Karena yang diutamakan adalah nilai kita. LPDP sudah mengcover seluruh biaya kita, baik biaya tuition fee-nya, kemudian biaya hidup juga sudah dikasih dan juga sudah diperhitungkan agar supaya teman-teman bisa mengcover seluruh biaya kehidupan kita tanpa harus bekerja. Tetapi kalau misalnya Mas Aldo mendaftar AAS, itu mereka mengizinkan awardingnya untuk bekerja, tetapi ada batasan waktu tertentu. Misalnya di Australia sendiri, untuk student itu kita dibatasi hanya bisa em, 48 jam, kalau tidak, ya 48 jam dalam 2 minggu. Jadi tidak bisa bekerja lebih dari jam yang sudah ditentukan. Itu juga sudah ada aturannya dari Australia langsung. Karena dilihat ketika kita mendaftar di pekerjaan tersebut kan menggunakan visa student. Nah, ketika kita menggunakan visa student sudah ada batasan waktu dari semua pekerjaan yang di-apply juga mereka sudah tahu bahwa student ini hanya bisa bekerja dalam kurun waktu begini di 2 minggu ini begitu. Tapi kalau LPDP tidak bisa ya. Baik, semoga menjawab ya, Kak Aldo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Juando. Kak, pernah nggak ya struggling dalam bahasa Inggris? Mau nanya pandangan aja sih ini, Kak. Jadi saat ini saya lagi dilema antara apakah sudah tepat saya melanjutkan pendaftaran LPDP tahap 2 tahun ini dengan jalur dalam negeri atau persiapan IELTS lagi untuk LPDP tahun depan jalur luar negeri. Saya belum yakin bisa dapat 6,5 di IELTS karena Kak, yang mana mock up tes saya hanya dapat 5,5. Baik Kak Juanda.
Sebenarnya ini dilemanya juga saya pernah alami ya. Tadi saya sempat menjelaskan bahwa saya tidak lulus di tahap pertama. Sebenarnya saya sudah juga punya pemikiran yang sama. Apakah daftar di dalam negeri aja ya? Kalau saya bukan lebih ke bahasa Inggrisnya kemarin itu, tetapi lebih ke possibility untuk diluluskan. Kalau misalnya, jadi kita punya istilah bahwa yang akan diluluskan di luar negeri itu kayak 1 banding 10. Satu orang yang akan dibiayai di luar negeri itu sama dengan membiayai 10 orang. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk bahasa Inggris sendiri, ini IELTS ya. Saya boleh tanya dulu nggak, Mbak Juwando ini mendaftarnya jalur apa? Apakah jalur reguler atau afirmasi atau apa? Untuk LPDP. Karena ini juga bisa akan menjadi pertimbangan. Regular, regular Miss. Oh, reguler ya. STEM, STM. Kalau misalnya, nah itu tadi saya pikir kalau misalnya jalur beasiswa prasejahtera bisa menggunakan TOEFL dulu ya, atau IELTS 5,5-nya juga bisa digunakan. Tetapi kalau untuk reguler itu memang tidak ada kesempatan menggunakan TOEFL ITP dan harus sudah memenuhi standar 6,5. Sebenarnya lebih apa ya? em, saya menyarankan untuk mengevaluasi diri sendiri aja sih Mbak, supaya karena Mbak Juanda sendiri yang tahu kemampuan diri, apakah dalam waktu berapa bulan ini bisa nggak ya mencapai IELTS yang 6,5. Saya rasa dari 5,5 ke 6,5 itu masih sangat-sangat possible untuk dicapai. Jadi kalau memang tujuannya atau misalnya niatnya sangat sangat ingin kuliah di luar negeri, saya akan menyarankan untuk bisa mendaftar di tahun depan di tahap satu 2027 dengan dalam rentan waktu ini akan lebih mempersiapkan dulu bahasa Inggrisnya dan juga IELTS-nya dan bisa ya mengikuti mock up test dan juga apa ya melakukan scoring terus-menerus karena banyak teman-teman saya yang berangkat bahkan dari 5,0 dan akhirnya hanya dalam waktu 3 bulan mereka benar-benar bisa mencapai skor 7,0 atau 6,5. Yang bisa saya sarankan juga Mas Juan Mas atau Mbak ya Mbak Juando ini bisa lebih apa ya melihat kemampuan diri apakah dari masing-masing skill ini ada nggak yang bisa dikembangkan, yang bisa dimaksimalkan skornya. Karena misalnya di dapat 5,5-nya ini apa yang paling kurang atau apa yang bisa mungkin mendapatkan 7,0 misal atau 7,5 dan kemudian beberapa skill lain 6,5 atau 6,0 sudah bisa. Itu kan kalau misalnya Australia sendiri misalnya minimalnya 6,0. Jadi misalnya susahnya speaking sama readingnya boleh ditargetkan akan dapat 6,0 saja. Jadi untuk listening dan readingnya harus benar-benar tinggi 7,0 atau 7,5 seperti itu. Jadi apa ya, saya akan sangat-sangat menyarankan bisa mendaftar di tahun depan kalau memang pengen studi di luar negeri. Karena saya rasa tidak apa ya, saya tidak membandingkan studi di dalam negeri itu tidak bagus dan lain-lain, tetapi studi di luar negeri itu akan sangat-sangat membuka kesempatan-kesempatan baru yang menurut saya tidak bisa kita dapatkan dengan studi di dalam negeri. Seperti itu. Baik, semoga Semoga bisa menjawab. menjawab. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ya. Kak Imelda. Kak, apakah banyak yang diterima di Charles Darwin University dari beasiswa LPDP atau AAS? Nah, untuk apa ya? Ini saya sangat apa ya? Saya belum tidak bisa menjawab secara jelas apakah ada banyaknya yang diterima di beberapa di universitas apalagi Charles Darwin University ini. Bisa dibilang mungkin ada, tetapi banyaknya itu saya tidak bisa jawab karena saya tidak memiliki apa ya, kapasitas untuk mengetahui eh, teman-teman yang lolos di Charles Darwin University ini. Dan akan tetapi as long as Charles Darwin University termasuk di list LPDP, Kak Imelda bisa
mencoba untuk apply ke sana karena em, apa ya, lolos dan tidaknya ini bukan dihitung dari banyak dan tidaknya yang lolos di kampus tersebut, as long as kakak eligible untuk bisa apply di kampus tersebut dan juga program studinya juga bagus di sana, bisa tetap akan ada punya possibility untuk lolos. Baik, semoga menjawab ya Kak Imelda. Yang selanjutnya ini ada dari Kak Anti nih, Miss. Izin bertanya, apakah ada rekomendasi buku untuk belajar IELTS? Dan adakah tips belajar IELTS setiap hari jika hanya memiliki waktu free selama 3 jam? Terima kasih banyak. Baik, untuk rekomendasi buku untuk untuk belajar IELTS itu, em, kakak bisa mencoba untuk download atau unduh buku Cambridge English. I think semua saya menggunakan buku itu. Jadi Cambridge itu ada banyak apa ya, Cambridge 5, Cambridge 6, Cambridge 7, dan itu sangat-sangat bukunya sangat-sangat komprehensif, bisa semuanya dijelaskan. Jadi ada penjelasannya, kemudian juga kita bisa latihan di sana dan itu ada tingkatannya. Jadi semakin uh, semakin naik Cambridge 6 Cambridge jadi lebih lebih sulit lagi. Jadi boleh dicoba download buku IELTS tersebut, itu sangat-sangat membantu dan penjelasannya juga sangat-sangat detail. Ada tips dan triknya juga bagaimana cara menjawabnya. Kalau misalnya untuk scoring juga bisa menggunakan kemarin saya berlatih di IELTSonline.com. Itu bisa scoring listening, reading di sana juga bisa. Dan untuk tips belajar IELTS setiap hari, jika hanya memiliki waktu free 3 jam. Menurut saya 3 jam itu selama satu hari sudah sangat banyak ya Kak. Kalaupun waktu free-nya akan digunakan semuanya belajar IELTS. Jadi eh, mungkin tipsnya kakak bisa apa ya, bisa eh, punya jadwal sendiri atau bikin jadwal sendiri setiap harinya ini akan belajar skill yang mana. Misalnya satu hari akan belajar reading, kemudian hari berikutnya akan belajar listening, dan kemudian jadwal ini tidak hanya satu, misalnya hari hari ini belajar reading, tidak harus dipecah lagi reading ini belajar reading yang mana. Jadi benar-benar didetailkan sendiri, didetail apa ya, di tulisannya, di jadwalnya itu didetailkan belajar readingnya ini reading yang mana, reading section yang berapa, misalnya seperti itu, atau listeningnya listening yang apa. Nah ini makanya di IELTS Cambridge itu menurut saya itu sangat-sangat membantu karena memang ada part-partnya sendiri. Bisa mungkin berpatokan di buku tersebut dan bikin jadwal sendiri setiap harinya. Dan setelah saya juga bekerja ya pada saat melamar LPDP kemarin, dan bahkan saya tidak punya waktu luang selama Senin sampai Jumat karena saya bekerja sebagai pegawai kontrak di di UPT Bahasa tersebut dan bekerja dari jam 9 saya jam 5 sore, kemudian di malam harinya saya harus menjadi penerjemah sehingga ada banyak dokumen-dokumen yang saya harus terjemahkan yang akan diserahkan di besok harinya. Jadi saya pada saat itu juga apa ya, belajar dan meluangkan waktu untuk persiapan LPDP itu hanya di weekend saja, Sabtu dan Minggu. Akan tetapi saya benar-benar memfokuskan diri untuk Sabtu dan Minggu saya benar-benar belajar, tidak membagi waktu saya untuk yang lain. Gitu. Seperti itu, Kak. Jadi kalaupun semuanya hanya berasal dari niat. Jadi kalau misalnya memang sudah niat, semuanya pasti bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Miss atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Kak, Semoga. Kak Anti. Selanjutnya kita lanjut Miss ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Oke. boleh. Ini ada dari Kak Anur. Izin Izin. bertanya, mengapa memilih Australia untuk tujuan studi? Kalau ke jenjang S2, apakah perlu cari supervisor dulu dan menyiapkan proposal penelitian? Mohon penjelasannya, Kak. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di webinar, ada beberapa alasan kenapa saya memilih UNSW, tetapi ada alasan lainnya juga, karena pertama adalah jurusan saya adalah terjemahan, yang artinya pertama, saya akan kerucutkan bahwa untuk bidang terjemahan, berarti saya harus mengambil perkuliahan
at least di English speaking countries. Kalau bukan di UK berarti di Australia atau Amerika dan lain-lain. Kemudian saya kerucutkan lagi. Di bidang penerjemahan itu saya akan apa ya melanjutkan studi language combination yang akan saya ambil adalah Indonesian English dan itu hanya ada di Australia. Di Australia yang disediakan oleh hanya 3 kampus saja Kak. UNSW, University of Western Australia, dan juga Monash University. Dan kalau misalnya saya sudah riset di beberapa kampus di UK dan juga Amerika dan kampus-kampus luar negeri lainnya, mereka memang menyediakan bidang penerjemahan, tetapi tidak ada specific language combination yang Indonesian English. Jadi itu yang membuat saya memang tidak bisa memilih kampus di negara lain. Memang harus di Australia karena yang ada Indonesian language combination itu hanya di Australia. Jadi kakak juga harus benar-benar perlu riset untuk bidang-bidang yang akan diambil. Sehingganya kalau saya sendiri itu alasannya. Kemudian apa lagi ya? Kenapa memilih Australia untuk alasan personal sendiri juga karena S2, misalnya kalau saya ambil di UK, mostly itu cuma 1 tahun, sedangkan saya ingin belajar lebih lama di negara tujuan studi saya, sehingga saya juga sudah apa ya, memantapkan diri untuk memang dari awal saya ingin kuliah S2 di Australia supaya agak lebih lama dibandingkan teman-teman yang kuliah di UK. Mungkin ini tidak academically alasannya, tetapi personal reason aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu cari supervisor dulu dan menyiapkan proposal penelitian? Jawabannya tidak, karena untuk S2 itu kita tidak perlu menyiapkan proposal atau harus menghubungi supervisor. Ini adalah hal yang perlu kakak lakukan jika mau mendaftar doctoral degree. Jadi kalau untuk doktoral memang iya, tetapi untuk master jenjang S2 itu tidak. Dan untuk di luar negeri sendiri, S2 itu kita akan ditawarkan 2 skema. Yang pertama adalah Master by Research, yang kedua adalah uh, Master by Coursework. Untuk mostly di Australia itu, apalagi untuk humaniora itu mostly Master by Coursework, tidak ada yang Master by Research. Makanya meskipun kakak mengambil master by research, I think kita tidak perlu cari supervisor dulu dan juga proposal penelitian. Jadi itu tidak perlu untuk jenjang S2-nya. Kalau untuk S3 itu harus wajib. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Anur. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Imelda lagi. Miss, Iya. mau tanya lagi untuk jalur prasejahtera LPDP, apakah keluarganya harus dapat bantuan dari pemerintah atau lulusan KIPK atau bidik misi saja yang bisa daftar? Nah, untuk beasiswa prasejahtera itu sendiri, itu lebih ke em, apa ya? Kita harus ke portal. Kalau tidak salah, saya lupa nama linknya. Nanti mungkin saya akan infokan kepada Mbak Jihan ya. Kita harus mengecek apakah salah satu anggota keluarga kita pernah menerima bantuan. Jadi tidak harus lulusan yang KIP atau bidik misi, tetapi jika ada salah satu anggota, jadi tidak harus nama kita juga yang terdaftar, tetapi salah satu anggota bisa jadi ayah, ibu ataupun adik yang pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik dia bantuan KIP, bukan KIP, bantuan apa ya? Saya juga lupa jenis-jenis bantuannya, bantuan tunai, kemudian ada yang namanya bantuan, pokoknya ada 4 jenis bantuan itu, dan salah satu dari anggota keluarga kita yang uh, satu kakak ya, harus satu kartu keluarga. Kalau misalnya kakak tidak terdaftar di kartu keluarga yang sama, juga itu tidak bisa mendaftar. Jadi itu yang harus dipastikan, tidak harus menjadi KIPKA bidik misi, tetapi harus ada satu keluarga yang terdaftar di um, link tersebut, dan itu harus diverifikasi. Tapi saya tadi tidak sempat menyertakan linknya. Nanti saya infokan ya, misalnya dari moderator, nanti saya kirimkan linknya. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Imelda. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Miss, dari Kak Bahrudin. Izin bertanya tentang Australia sendiri untuk halal food, apakah tersedia dengan mudah? Dan bagaimana untuk kemudahan beribadah untuk Muslim saat beribadah?
Nah, untuk halal food tersendiri, kalau misalnya di Australia itu, um, alhamdulillahnya sangat-sangat mudah karena ada banyak sekali restoran-restoran yang benar-benar khusus untuk menjual makanan-makanan halal. Kita, apalagi di Sydney, itu sangat-sangat banyak dan mereka biasanya sudah ada label halal di depan-depan restorannya. Jadi, untuk halal food itu sangat-sangat terjangkau di sana, sangat-sangat bisa didapatkan di daerah mana aja. Dan di kampus sendiri kita juga ada apa ya restoran-restoran tersendiri yang benar-benar menyediakan halal food itu. Karena ada banyak kayak apa ya bukan cuma dari restoran Indonesia saja, tetapi misalnya banyak dari restoran-restoran Timur Tengah itu mereka banyak menyediakan makanan-makanan yang hanya halal food saja. Karena tapi teman-teman juga harus harus cek ya, biasanya mereka bilang mereka punya makanan menyediakan halal food, tetapi juga menjual makanan-makanan yang tidak halal. Jadi itu sesuai concern masing-masing. Ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak bisa misalnya saya di harus apa ya harus strict makan di restoran yang semua itu harus halal, tidak boleh mereka menjual makanan-makanan yang tidak boleh, jadi harus dipastikan dulu. Biasanya mereka tuh bilang ya mereka menjual makanan halal, tetapi kita juga nggak tahu, kita bisa saja baru sadar setelah makan ternyata mereka juga punya makanan yang tidak halal, jadi itu harus di cross check. Tapi untuk di UNSW dan Sydney sendiri ada banyak sekali restoran-restoran yang halal di sana. Dan pertanyaan kedua, bagaimana untuk kemudahan beribadah untuk Muslim saat beribadah? Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan kita sebagai seorang Muslim, berkuliah atau tinggal di negara-negara yang non-Muslim. Tapi saya bisa bilang bahwa Australia cukup ramah untuk kita orang-orang Muslim dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa. Negara lain yang di Eropa misalnya di Belanda. Karena di sini di kampus sendiri misalnya kita selalu punya musola sendiri, jadi kita bisa beribadah. Dan kalaupun yang susah adalah ketika kita bepergian, karena ketika bepergian itu kita agak susah menemukan tempat-tempat ibadah, sehingganya untuk kita teman-teman yang muslim itu uh, bisa sudah terbiasa yang namanya sholat di mana aja. Bisa kayak sholat di lapangan, sholat di pantai, sholat di mana saja. Karena kalau misalnya kita harus kayak mendapatkan tempat ibadah yang proper itu sangat-sangat susah. Dan kemudian kesulitan kedua adalah terutama untuk yang perempuan ya, mencari tempat wudhu itu sangat susah, sehingganya kita mengakali misalnya keluar rumahnya itu udah mendekati waktu maghrib misalnya. Jadi sudah dari rumah benar-benar wudhu dan menjaga wudhunya sampai sholat, karena agak cukup sulit mendapatkan tempat yang proper untuk wudhu sendiri, karena walaupun bisa kan di toilet agak tidak nyaman, tidak proper ya. Jadi ya itu adalah tantangan juga. Untuk makanannya tidak, tapi untuk beribadah agak sedikit struggle. Dan mungkin yang akan kita rindukan, salah satu yang saya rindukan selama 2 tahun di Australia adalah mendengar azan, karena itu sangat-sangat susah. Jadi ya begitulah. Tapi percayalah di Australia itu em, menurut saya negara yang masih sangat ramah untuk Muslim. Baik, ini ternyata ada satu pertanyaan terakhir lagi. Ini dari Boleh. Kak Nurni. Ya. Izin bertanya, dulu pernah menjadi bagian penerima bantuan, tetapi sekarang sudah PNS. Apakah sudah bukan bagian prasejahtera lagi? Nah, kalau ini saya bisa bilang tidak lagi, karena pada saat kita membuka link itu dan memverifikasi akan ada notifikasi apakah penerima bantuan itu kita aktif atau non-aktif. Nah, menurut saya Kak Nuri ini ketika sudah menjadi PNS tentu saja eh, apa namanya bantuan itu sudah ditulis, sudah ada keterangan non-aktif, sehingga sudah tidak bisa dipakai lagi untuk bisa sudah tidak eligible lagi untuk mendaftar di jalur prasejahtera. Akan tetapi mungkin bisa di cross check lagi, karena sometimes ada kesalahan apa ya dari administrasi dari atas misalnya, mungkin belum diupdate dan lain-lain. Tapi mungkin ini tidak disarankan ya. Tapi kalau misalnya mau coba, boleh dicek dulu melalui link tersebut.
agar bisa tahu apakah masih eligible atau tidak. Seperti itu, Kak. Baik. Semoga menjawab ya, Kak Nuri. Eh, Oh iya, Kak, ini saya untuk cek bantuannya mungkin ada banyak yang perlu ya. Boleh saya kirimkan linknya. Dia ininya adalah cek bansos Kemensos. Bisa langsung diketik di Google cek bansos Kemensos dan kemudian akan ada linknya. ini Kak Imelda ada tanya lagi nih, Miss. Eh, Oke, bisa. ingin memperjelas, saya alumni KIPK tapi keluarga tidak ada yang dapat bantuan. Itu apakah termasuk prasejahtera? Nah, ini kembali lagi memang harus dicek. Jadi intinya adalah cek di eh, apa ya di link tersebut karena kita akan menyertakan screenshot dari bansos tersebut. Setelah dicek ke Kemensos bansos itu kemudian akan disertakan screenshot. Kalaupun kalaupun misalnya jadi teman-teman menjadi penerima KIP itu atau misalnya penerima beasiswa bidik misi tidak serta merta membuat teman-teman eligible untuk mendaftar di beasiswa prasejahtera itu. Yang akan menentukan apakah teman-teman terdaftar anggota keluarga dari teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan di link yang sudah di Kemensos yang website yang sudah saya katakan tadi dan kemudian di screenshot. Jadi kalaupun bukan KIP tetapi ada anggota keluarganya yang aktif penerima bantuan sangat eligible untuk mendaftar. Tetapi kalau misalnya KIP dan tidak ada satupun anggota keluarga yang terdaftar, maka tetap tidak eligible. Semuanya harus di cross check ya, di cross check di website tersebut. Kemudian di screenshot dan dicek itu satu persatu nama-nama dari anggota keluarganya, nama ibu, nama ayah, nama adik, semuanya dicek satu persatu karena itu tidak akan muncul secara otomatis. Harus benar-benar dicek satu persatu. Gitu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi, mari kita berikan apresiasi kepada Miss Lisda atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua pada sore hari ini. Thank you so much, Miss Lisda. And before Tuh. we officially close today's webinar, we'd like to invite everyone to join our documentation session. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan menyalakan kameranya agar kita dapat berfoto bersama. We will give everyone a few moments to get ready. Dan komplek lah, dan komplek itu awalnya aspal. Oke, semuanya sudah siap? Oke. Kepada admin mohon bantuannya untuk screenshot ya. Oke. Oke, everyone. 3, 2, 1, say cheese. Oke. Mungkin untuk yang gaya selanjutnya teman-teman boleh pakai hand sign A, A for Australia. Ya. Oke. 3, 2, 1, cheese. Alright. Thank you everyone. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Scholarship Webinar Australia. On behalf of English Banua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Lisda atas sharing dan inspirasi yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi aktif dalam webinar sore hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal serta motivasi bagi teman-teman untuk terus mengembangkan diri dan berani mengejar impian studi di luar negeri. Saya Jihan, selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu jalannya acara. Thank you so much for joining us today. We hope to see you again at our next English Banua event. Have a wonderful evening, everyone. Stay safe and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.